Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah Nabiyil Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya senantiasa kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa kita mengucapkan salawat itu, kita senantiasa terpaut kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga senantiasa kita ittiba mengikuti atas sunnah-sunnah beliau, sehingga nantinya menjadi tiket bagi kita untuk mendapatkan garansi atau yang dikenal dalam agama sebagai syafaat di yaumil mizan kelak. Mudah-mudahan dapat membebaskan kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Afwan mungkin karena sebelumnya saya terlambat karena saya dapat flyer pukul 14.15. Tapi jam 13 sekian saya sudah dihubungi. Karena ada beberapa hal. Saya kejadian tadi dan zuhur, ada santri yang saya tangani di rumah baku hantam di masjid, Masya Allah. Luar biasa. Jadi saya harus ambil bagian, juga mungkin ambil waktu untuk mendamaikan di antara anak-anak ini. Mendamaikan di antara anak-anak ini yang usianya masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu setara 12 tahun ya, 11-12 tahun. Jadi masih on fire-nya. Baku hantam luar biasa, saya damaikan, alhamdulillah sudah damai, sudah peluk-pelukan. Kemudian qadarullah juga saya pacu sepeda motor kereta saya dari rumah. Qadarullah padahal paginya sudah ditempel, ada ban depan itu bocor. Qadarullah simpang Mandala bocor. Saya panggil anak saya untuk ganti kereta. Dia lagi nunggu ban yang ditempel. Makanya agak sedikit terlambat. Walaupun sebenarnya nggak terlambat. 14.12 saya sudah sampai di sini. Karena di flyer yang dibagi Bang Zubir 14.15. Nggak terlambat saya Pak ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ini adalah momentum bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan dari kita yang bisa kita manfaatkan untuk menghancurkan kerak-kerak kemaksiatan, menghancurkan dosa-dosa masa lalu yang mungkin telah kita lakukan selama 11 bulan sebelumnya. Allah kasih kepada kita di dalam 12 bulan itu 1 bulan yang dikategorikan sebagai bulan maghfirah, bulan pengampun. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan ini sehingga berguguranlah dosa-dosa kita sembari kita keluar dari bulan Ramadan. Karena ending daripada bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ujungnya, awalnya, endingnya bertakwa, awalnya adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan ini adalah proses. Inputnya adalah orang beriman. Inputnya adalah hati yang bersih. Inputnya adalah ketundukan. Kemudian diproses segala macam material-material tadi yang insya Allah produk daripada Ramadan ini kita hasilkan adalah orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Kita perlu ingat bahwa Ramadan ini tidak hanya menjadikan kita sebagai orang-orang yang soleh. Ramadan ini tidak hanya menjadikan kita sebagai insan atau pribadi yang rajin beribadah, yang taat dalam kesolehan individu, rajin berzikir, rajin berzakat, rajin bersaum, rajin sholat senantiasa. Tidak hanya itu. Artinya tidak cukup hanya itu. Bukan dikatakan tidak hanya itu akhirnya itu ditinggal, enggak. Tapi tidak berhenti daripada menjadi orang yang soleh. Ada tuntutan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajarkan kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum, yaitu untuk menjadi orang-orang yang muslih. Orang-orang yang muslih. Orang-orang yang muslih ini adalah satu tingkatan di atas orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang soleh secara individu. Tadi rajin sholat, rajin sedekah, rajin zakat. Mungkin kalau ada rezeki melaksanakan ibadah haji. Tapi orang-orang muslih adalah orang-orang yang memberi kontribusi besar kepada din ini. Orang-orang yang memberi kontribusi besar kepada perkembangan agama ini. Orang-orang yang mengajak orang-orang yang di luar kita untuk mari bersama-sama menjadi orang yang soleh di dalam satu barisan panjang yang penuh berkah. Ini adalah orang-orang yang muslih. Dan inilah wasiat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya para sahabat Nabi itu diajarkan oleh beliau hanya untuk menjadi orang-orang yang soleh saja, maka Islam tidak sampai di hadapan kita pada hari ini, Pak. Yakin kita. Karena mereka merasa cukup dengan kesolehan pribadi saja. Mereka tidak mempunyai beban, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan agama ini. Untuk mengajak orang-orang juga menjadi soleh sebagaimana mereka menjadi soleh. Untuk mengajak orang-orang ramai-ramai menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya kepada satu apapun. Ini adalah derajat orang-orang yang muslim. Dan alhamdulillah nih, kawan-kawan Gopmas, Gojek online, Pak ya. Pembela Masjid Amal Silaturahim. Ini adalah proses tingkatan dari kawan-kawan untuk mencapai derajat musli tadi. Untuk mengajak orang-orang memperjuangkan syiar agama. Untuk mengajak orang-orang memperjuangkan kemuliaan masjid. Yaitu Masjid Amal Silaturahim. Ini menjadi satu contoh yang luar biasa besar. Mudah-mudahan kawan-kawan ojek-ojek lainnya mau senantiasa bergabung dengan kita. Insya Allah. Berapa anggotanya sudah, Pak? Anggota berapa kita? 47. Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Tambah nolnya di depan. 470. Amin ya Rabbal. Karena ini tugas kita, Pak. Kalau kita cukup untuk menjadikan diri kita soleh saja, udah kita selesai. Kita dalam kelambu-kelambu ibadah ritual saja. Kita cukupkan diri kita dari menunggu waktu subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan seterusnya. Kita hanya berdiam diri di mihrab-mihrab saja. Kalau hanya itu. Tapi agama ini bukan cukup hanya itu. Karena para sahabat, bahkan Rasulullah Muhammad SAW berdebu-debu kakinya, berdarah-darah tubuhnya demi memperjuangkan tegaknya agama ini. Jadi tidak mencukupkan dirinya dalam kelambu-kelambu kejuhudan, tidak mencukupkan dirinya dalam ibadah-ibadah ritual pribadi saja, tapi mengajak orang. Maka dikatakan di surat Al-Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Para mufasir menafsirkan ayat ini, yang dikategorikan sebagai kalian adalah umat yang terbaik itu adalah para sahabat. Karena kurun yang terbaik kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah kurun para sahabat. Zaman yang terbaik itu adalah zaman para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu zaman para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, orang-orang yang belajar dan mengikuti kepada para sahabat. Jadi dalam ayat ini kuntum khairu ummah, yang ditunjuk Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Tapi ingat, Pak, itu tidak berhenti hanya di situ.
Ada kategorisasi yang dikategorikan bagi orang-orang yang ketika ia mau mencelupkan dirinya di dalam kategori orang-orang yang terbaik. Ada syaratnya. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, orang-orang yang mengajak orang berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah daripada kemungkaran. Ini dua syarat ketika kita ingin menisbatkan diri kita sebagai orang-orang atau umat-umat yang terbaik. Syaratnya ada ini. Jadi tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya shaum, tidak cukup hanya zakat, tidak cukup hanya berbuat baik saja. Tapi lebih daripada itu. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat ma'ruf, atau memerintahkan, karena katanya amar. Memerintahkan, mengamarkan. Maka harusnya, Pak, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kerjaan pemerintah. Karena ada bahasa amar di sini. Kalau dalam putusan pengadilan itu ada amar putusan. Kalau bagi kawan-kawan yang berkecimpung di akademisi hukum, ada amar putusan, ada perintah putusan. Jadi sewajarnya yang mengeluarkan perintah itu adalah orang yang berkuasa. Karena dia bisa memerintah. Ada instrumen yang diberikan kepadanya untuk memerintah. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Dan itu harusnya dikerjakan oleh penguasa. Tapi lagi-lagi, kalau itu kan idealnya. Ya kan? Itu idealnya pemerintah yang mengajak kepada yang ma'ruf. Tapi realitasnya sekarang apakah seperti itu? Realitasnya apakah seperti itu? Bahkan yang tadinya ulama besar, karismatik di negeri ini, ketika dia menjabat, menduduki satu posisi yang dianggap punya kekuatan, ada instrumen pemerintah, ketika agama dihina, nggak ada suaranya. Ketika kemuliaan Islam itu dinista, nggak ada suaranya. Azan disamakan dengan suara gonggongan anjing, dia nggak bersuara, diam saja. Ketika minyak goreng mahal, orang antri, bahkan ada yang mati, nggak ada suaranya kita dengar. Tapi baru-baru ini agak lega, kita rindu dengan suaranya. Tapi sayang substansi suaranya yang agak memekakkan telinga, atau nggak nyaman didengar oleh telinga. Cukup makan 2 pisang saja, Pak, sudah cukup dengan kalorinya seperti 1 piring nasi. Makan 2 pisang aja udah cukup. Dia mengukur orang sebagaimana kadar dirinya. Mungkin kalau beliau iya, karena udah sepuh, 2 pisang aja cukup gitu, untuk mengganti makan malam, makan siang, dan sarapan. Harusnya ta'muruna bil ma'ruf, ini yang dikerjakannya gitu. Mengajak orang berbuat yang ma'ruf. Ketika tarawih coba-coba untuk dihadang, Ramadan coba-coba untuk ditakut-takuti dengan segala macam PPKM level 3, 4, 5 dan segala macamnya. Gak ada suaranya. Harusnya itu yang kita dengar gitu. Gak ada urusan, tetap tarawih, ramaikan masjid, rapatkan barisan. Harusnya seperti itu. Itu kerjaan pemerintah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat ma'ruf. Meskipun nama-namanya agak mirip. Dan watan hauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat munkar. Ini juga harusnya tugas penguasa. Karena yang bisa mencegah itu adalah pihak keamanan. Ya kan? Ada kerumunan dianggap berbahaya, cegah. Ada kerusuhan dianggap berbahaya, ada potensi berbahaya, cegah. Itu kerjaan penegak hukum. Harusnya seperti itu. Bukan malah sebaliknya. Orang mau melakukan pawai obor keliling menyambut Ramadan dalam kegembiraan, ditakut-takuti dengan prokes, ditakut-takuti dengan kerumunan. Padahal Mandalika gak ada urusan kerumunan. Di istana sebelumnya, sebelum terjadi racing di Mandalika, berapa ratus orang itu kerumunan di istana, gak ada urusan. Kita mau merayakan kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan, ditakut-takuti. Tapi insya Allah dengan keberanian luar biasa dari panitia, didorong oleh Bang Jubir, terlaksana juga akhirnya api obor itu menyala.
dari Masjid Raya Al-Mahsud, bukan Masjid Amal Silaturahim Bang ya, dari Masjid Raya Al-Mahsud ke Lapang Merdeka sampai balik lagi kita ke Masjid Raya Al-Mahsud. Ini luar biasa, mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat munkar. Walaupun kenyataannya tidak sesuai atau tidak sama dengan realita, tidak sama dengan idealitasnya. Nyatanya seperti ini, pemerintahnya tidak mengajak kepada yang ma'ruf, bahkan malah mendakwakan hal-hal yang nyeleneh. Bapak tahu mungkin, Bapak ini sering online pasti ya kan. Madrasah udah nggak ada lagi dalam undang-undang Sisdiknas sekarang Pak. Madrasah udah nggak diakui, ya kan? Suara azan udah mau diatur-atur volumenya. Kita udah gak ada urusan lagi. Pancasila yang katanya dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa yang pertama udah diperas-peras sama mereka. Jadi ekasila, jadi trisila, jadi ekasila. Udah gak ada lagi dicoba ketuhanan itu, udah gak ada lagi urusan di negara ini. Itu akibat apa? Akibat sedikitnya orang-orang yang mau melaksanakan tugas muslih ini tadi. Mereka hanya sibuk untuk mensolehkan diri sendiri. Sibuk untuk bagaimana pribadi ini bisa terlihat anggun, bisa terlihat soleh secara individu. Tapi ketika diberi kekuasaan, ketika diberi otoritas, ketika diberi kemampuan berkuasa, tidak digunakannya untuk melaksanakan sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang harusnya kita meningkatkan diri kita. Meningkatkan diri kita dalam level ketakwaan. Meningkatkan diri kita dalam level keimanan kepada Allah. Tidak hanya meningkatkan diri kita dalam level peribadatan kepada Allah. Karena apa? Karena Ramadan ini juga di samping bulan tarbiyah, di samping bulan siam, di samping bulan maghfirah, di samping bulan ampunan, bulannya rahmat, ini juga bulannya jihad. Bulannya jihad fi sabilillah. 2 Hijriah, Pak, di bulan Ramadan itu terjadi pertempuran dahsyat. Pertempuran yang menentukan peradaban Islam berkembang atau mati. Pertempuran yang sangat-sangat menentukan apakah Islam itu diterima dan berhasil jaya di muka bumi atau musnah sama sekali, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu perang yang menentukan. Perang apa itu, Pak? Perang Badar Al-Kubra. Itu perang yang sangat menentukan. Rasulullah berangkat dari Madinah ketika mendengar kafilah dagang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pada saat itu belum Islam. Dia pulang membawa barang dagangan pembesar-pembesar Quraisy dari Syam menuju Mekah. Rasulullah mendengar itu karena beliau tahu kalau harta ini sampai kepada penghuni atau tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, pasti harta ini digunakan sebesar-besarnya untuk menghalang-halangi dakwah, untuk menghalang-halangi tegaknya negara Islam Madinah pada saat itu yang baru berdiri 2 tahun. Lantas Rasulullah beserta para sahabat, ayo kita bergerak menuju ke sumur Badar, ke lembah Badar, membawa perlengkapan seadanya. Dikisahkan Rasulullah membawa 20 ekor unta, 2 ekor kuda, 8 bilah pedang, serta minuman secukupnya. 313 pasukan beserta dengan Rasulullah SAW. Mau menghadang kafilah dagang. Ternyata Abu Sufyan tidak hilang akal. Dia kirim utusan kurir paling cepat pengendara kuda yang ada, yang dimiliki oleh Bani Quraisy, yang dimiliki oleh kaum Quraisy itu untuk menyampaikan kabar. Karena dulu nggak ada WA, Pak. Ya kan? Dulu belum ada FB. Jadi kurir disuruh lari sekencang-kencangnya, sampaikan berita bahwa kita akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ketika berita sampai kepada kaum Quraisy, mereka mengumpulkan pasukan 1000 pasukan lebih dengan 600 persenjataan lengkap, dengan 200 kuda, siap untuk perang. Akhirnya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, di bulan siang. Maka Rasulullah SAW berdoa pada saat itu, ya Allah, kalau Engkau tidak menangkan kami pada hari ini, ya Allah,
maka niscaya engkau tidak akan disembah untuk esok hari. Ngancam ini doa. Ngancam apa enggak ada? Itu pun berdoa itu. Itu ngancam Allah tuh. Ya kan? Oh, ada kurang duitnya. Izin Pak. Ternyata tambal ya. Ternyata tambalnya ada 3. Jadi agak kurang duitnya. Ya, kita lanjutkan. Doa yang mengancam dari Rasulullah SAW kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau enggak menangkan kami pada pertempuran kali ini ya Allah, niscaya engkau enggak akan disembah esok hari ya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sudah sempurna kemampuannya, sempurna persiapannya, udah totalitas ketaatannya kepada Allah. Tidak ada satu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan. Tidak ada satu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat pada saat itu. Jadi semua udah totalitas betul. Maka perang dengan 8 pedang, 313 orang dengan 8 pedang. Gimana tuh Pak? Yang lain pakai apa kira-kira? Cuman pakai tongkat, ranting, batu. Sama apa yang ada di dunia, sampai debu. Itu aja yang mereka punya. Bahkan dikisahkan mereka sampai pinjam-pinjaman pedang pada saat itu. Pinjam pedangmu. Sana mau ketembus. Mau ketebas batang lehernya. Begitu juga yang lain. Udah berdarah-darah tuh. Kau udah banyak kali bunuh orang sini. Giliran aku. Udah gitu. 8 pedang Pak. Dibagi 300 orang. Luar biasa ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, logika manusia pasti nggak menang Pak. 1000 pasukan melawan 313. Berapa bandingnya? 1:3. 1000 pasukan tadi 600 persenjataan lengkap dibandingkan dengan 8 bilah pedang. Berapa bandingnya itu Pak? Karena STM biasa jago tuh banding-banding. Berapa bandingnya Pak? 600 bagi 8. 1 banding berapa? 48. 46. Nah, 1 banding 45. Luar biasa. Kalau logika manusia ini nggak mungkin menang. Tapi Allah punya strategi lain. Allah turunkan 1000 malaikat yang memakai tanda dari langit. Maka dikisahkan dalam Sirah Nabawi karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan banyak para sahabat Badar, para veteran-veteran Badar itu mengisahkan setelah mereka pulang dari Badar dengan kemenangan, mereka terheran-heran. Kok bisa mati dia? Padahal nggak gua apa-apain. Tiba-tiba udah tertebas saja batang leher. Siapa yang punya kerja itu Pak? Siapa yang punya kerja itu? Malah malaikat. Biiznillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pertolongan. Jadi kalau kita telah menetapkan atau memenuhi syarat dan ketentuan, Allah pasti tolong. Gak mungkin Allah gak tolong. Innallaha yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah tidak pernah menyalahi janji. Mungkin kita aja yang belum memenuhi syarat-syaratnya. Kenapa sampai sekarang Islam itu masih termarginalkan di negeri ini? Bahkan di negeri yang mayoritas penduduknya terbesar Islamnya di dunia. Azan kita coba diatur-atur. Kecilin dulu azannya, jangan teriak-teriak kali. Tadarus gak usah pakai mic luar. Sekarang udah, walaupun kita bilang gak ngefek, tapi lumayan banyak juga masjid Pak. Tadarus gak pakai mic luar. Lumayan banyak. Gak kedengaran suara tadarus kita. Ternyata luar biasa mereka melakukan de-islamisasi. Mereka coba menghapus Islam di negeri ini. Gak ada jaminan Pak di negeri ini, meskipun mayoritas yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, gak ada jaminan dari Allah bahwa Islam itu akan tetap hadir di negeri ini sampai hari kiamat. Gak ada jaminan. Bahkan kita lihat viral tuh taraweh di Times Square Garden di New York, ya Pak ya. Luar biasa mereka buat taraweh tuh di pinggir jalan di Amerika sana.
Kita sekarang tarawih ditakut-takuti, diancam-ancam, dihantu-hantui dengan segala macam peraturan. Yang katanya negeri Islam terbesar di dunia, yang merdekanya atas teriakan takbir, yang perlawanan terhadap penjajahnya itu didasari dan dimotivasi oleh kaum santri dan para ulama. Tapi ketika merdeka, ulama dipinggirkan. Nanti 5 tahunan baru dibutuhkan. Pada saat kontestasi pilkada, kontestasi pilpres, itu dibutuhkan. Kita perlu ulama. Kita dengar apa kata ulama. Setelah itu, udah penjarakan. Karena nggak perlu lagi nanti. 2024 masih 2 tahun lagi. Di situ baru kita lihat bagaimana sowannya para cecunguk itu kepada para ulama-ulama demi mendapatkan suara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi orang muslim itu syaratnya mesti soleh di awal. Syaratnya mesti soleh. Bagaimana mungkin kita mengajak orang sholat, kita sendiri nggak sholat? Bagaimana mungkin kita mengajak orang berjuang, kita sendiri tidak berjuang? Karena ancaman Allah sangat besar. Ancaman Allah sangat besar. Apa kata Allah di surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kau perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak kau perbuat. Besar kali Allah bencinya, ya Allah. Besar sekali bencinya. Nah, ini juga penyakit para pendakwah, hati-hati juga. Mendakwakan kebaikan, tapi nyatanya dia tidak melakukan kebaikan. Melarang orang untuk berbuat kemungkaran, tapi malah dia berbuat kemaksiatan. Ini 2 kali lipat bencinya Allah. Begitu juga kita, ketika kita ingin mau naik peringkat menjadi orang-orang yang muslih, kita harus soleh. Kita ngajak orang sholat, kita sholat. Baru namanya mengajak. Kalau menyuruh orang sholat, belum tentu dia sholat. Ayo sholat. Dia di luar. Kalau itu nggak efektif. Dakwah itu nggak efektif kalau seperti itu. Maka untuk menjadi muslim kita harus soleh.